Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhan kita, Rabb kita, Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan hamba-hambanya, tidaklah menciptakan manusia dengan main-main, untuk main-main saja, untuk hal yang sia-sia saja, sama sekali tidak. Allah berfirman, ayahsabul insan an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja, tidak diberi perintah, tidak diberi larangan, tidak diberi pahala, bahkan tidak diberi siksa? Maka ini adalah pemahaman yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita para manusia agar kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua hanya beribadah kepadaku. Dan alhamdulillah, senantiasa syariat yang agung ini mengingatkan kita di pagi dan di sore hari atas hakikat tujuan penciptaan manusia dengan berbagai cara. Di antara yang dilakukan oleh syariat untuk mengingatkan kita tertuang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, di mana Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pagi hari, beliau selalu berucap, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rasulullah selalu berucap di pagi hari, kami berada di pagi hari di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad SAW, dan di atas agama nenek moyang kami Ibrahim alaihissalam yang memiliki sifat hanif, sifat muslim, dan tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. 4 kalimat ini senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi amalan seluruh umatnya. Karena ketika seorang hamba mengucapkan 4 kalimat ini, maka sungguh berarti ia telah mendeklarasikan dirinya bahwa ketika datang pagi dia berada dalam 4 hal: di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi Muhammad, dan di atas agama Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dengan terus berzikir 4 hal ini di pagi hari, maka senantiasa jiwa-jiwa kita yang lalai, hati-hati kita yang sering lupa diingatkan kembali atas hakikat keberadaan kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah Islam. Para ulama berkata yang dimaksud adalah qabulut tauhid wa iradatul hidayati wal haq. Sebuah penerimaan, menerima tauhidullah, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selalu menginginkan hidayah serta kebenaran dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud fitrah Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan makhluk-makhluknya di atas ini. Maka siapa saja yang Allah fitrahkan makhluknya, maka makhluknya tersebut senantiasa suka, senang menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka yakin, mereka beriman bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki mereka, dan Allah jualah yang mengatur segala urusan mereka. Mereka faham dengan betul atas hal ini. Maka hati siapa saja, hati hamba manapun yang menyadari akan hal ini, maka tidak akan mungkin berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu tertaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalimatul ikhlas. Maka sangat cocok kalimat pertama, fitratul Islam, diikuti dengan kalimatul ikhlas. Apa yang dimaksud dengan kalimatul ikhlas? Wahiyya kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Tatkala seorang hamba mengucapkan wa ala kalimatil ikhlas, maka ia telah mendeklarasikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak, layak, patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu betul bahwa betapa banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi ini, betapa banyak ilah-ilah dan sesembahan di dunia ini, tapi semua ilah tersebut batil, tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang berhak disembah, karena mereka semua tidak memiliki sifat ketuhanan. Hanya satu ilah yang berhak disembah, yang layak diibadahi, ialah Allah Azza wa Jalla, sang pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka siapa saja, hamba manapun yang telah beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, maka ia termasuk orang-orang yang mukhlishan lahuddin, orang yang ikhlas dalam menjalankan agamanya. Kemudian kalimat ketiga, wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang hamba mengatakan hal ini ketika waktu pagi datang, maka ia sungguh telah memproklamirkan, telah mengikrarkan bahwa dirinya berlepas diri dari seluruh agama yang ada dan hanya memeluk dan beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Karena agama Islamlah agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam, dan Islamlah agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al yauma akmaltu lakum dinakum, Allah berfirman, aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatmu untuk kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridho agama Islam sebagai agama kalian. Maka hamba manapun yang berpegang, yang memeluk selain agama Islam, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat kelak nanti
termasuk orang-orang yang merugi. Maka seluruh agama yang ada di muka bumi ini dari sejak dahulu setelah datangnya agama Islam tidak lagi berlaku. Dan seluruh syariat para nabi dan rasul setelah datangnya syariat Nabi Muhammad SAW terhapus, tidak lagi berlaku. Maka Allah tidak akan menerima kecuali seorang hamba berpegang kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan kami berada di agama, di atas agama bapak kami, nenek moyang kami, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki jiwa hanif, yang seorang muslim dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Apa yang dimaksud dengan hanif, sifat hanif? Yaitu ikbaluhu ala Allah. Nabi Ibrahim, bapak kita, bapak tauhid, nenek moyang kita, selalu mendekatkan diri, mendatangi dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluqun bihi, dan hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya kokoh dalam melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Maka kita sebagai cucunya Nabi Ibrahim hendaklah meniru sifat, menauladani apa-apa yang ada pada Nabi Ibrahim. Maka kita seorang hamba sudah sepatutnya hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita, harapan kita, takutnya kita, isti'anahnya kita, istighosahnya kita, bahkan isti'adzahnya, semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat ini yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi dan menjadi zikir di antara zikir-zikir pagi yang selalu kita ucapkan, sejatinya adalah sebuah pendeklarasian bahwa kita adalah seorang hamba, penghambaan kepada Allah yang sempurna. Maka khatib mewasiatkan agar kita selalu mengucapkan zikir ini di setiap pagi kita, agar kita selalu teringat atas hakikat keberadaan kita di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkataan hamba di kala pagi hari, 4 hal tadi, tatkala hamba mengucapkan 4 hal tadi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, sejatinya adalah sebuah akad, sebuah janji antara seorang hamba kepada Rabb-nya, sebuah ikrar, sebuah komitmen antara seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka kita sebagai hamba Allah, kaum mukminin, wajib menunaikan komitmen kita, wajib menunaikan janji kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tunaikanlah janji kalian kepada Allah tatkala kalian telah berjanji. Bagaimana cara kita menunaikan janji kita? Yaitu dengan cara tatkala lisan kita bergerak mengucapkan zikir ini di pagi hari, harus diiringi dengan kemantapan hati, keyakinan hati, serta anggota badan. Berusaha
mengilmui sedikit demi sedikit apa-apa saja yang terkandung di dalam 4 kalimat ini, selalu berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal dan menjauhi segala kesyirikan. 4 hal ini adalah nikmat yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada kita. Al-Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Ma an'amallahu ala khalqihi ni'matan a'zamu min an arrafahum la ilaha illallah." Tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah nikmatkan kepada hambanya, yang Allah berikan kepada hambanya di atas nikmat tatkala Allah memperkenalkan tauhid kepada para hamba-hambanya. Maka kita temukan banyak orang-orang di luar sana, ketika pagi hari datang, fitrahnya telah diganti. Mereka melakukan kesyirikan, mereka murtad dari agama yang telah diridai Allah. Alhamdulillah, saat ini kita masih di atas 4 hal ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman yusbihu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ihfazna bil islami qa'imin wahfazna bil islami qa'idin wahfazna bil islami na'imin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qumu ila salatikum.